Sebentar, ini masih ngerekord record. Nah, saya mulai aja Ibu ya. Nanti diedit Pak ya, kalau mau diupload. Saya coba ngedit video yang agak susah saya ini. Terus Saya dulu Bu ya. Saya share screen presentasinya. Sebentar. Ini muncul Bu? Kelihatan? Sebentar. Materinya kelihatan Bu ya? Kelihatan. Saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba presentasikan tentang kegiatan pembuatan modul ajar untuk kurikulum ini ya, kurikulum Merdeka ini ya. Di bagian ini ada banyak sebenarnya, ada agendanya. Yang pertama ada konsep modul, komponen modul, prinsip penyusunan, dan prosedur penyusunan. Tapi tidak kita bahas semua, yang saat ini kita hanya bahas tentang konsep dan modul ajar saja karena melihat waktunya. Yang pertama tentang konsep modul. Modul ajar ini sebenarnya kalau saya boleh katakan sih ini sebagai alat atau sarana dalam pembelajaran, sebagai alat bantu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Modul di sini harapannya itu capaian modul yang kita buat nanti harapannya adalah menggambarkan tentang profil pelajar Pancasila di siswa itu. Kemudian capaian pembelajaran yang kita inginkan di awal pembelajaran dapat tercapai. Nah, karena dua hal itu, maka dalam hal ini guru perlu sih mengenal tentang konsep modul atau prinsip-prinsip dari modul akhir yang akan dibuat nantinya. Komponen modul secara umum ada 3 macam, ada informasi umum di awal, ada komponen inti, dan ada lampiran. Informasi umumnya terdiri ya sama sih dengan modul-modul yang lain, identitas sekolah, kompetensi awalnya, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai di pembelajaran itu, kemudian sarana dan prasarana yang digunakan yang mendukung kita dalam pembelajaran nantinya, kemudian target peserta didik apa yang ingin dicapai dari modul itu, siswa bisa apa nantinya dari hasil belajar lewat modul itu, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Ini bebas tergantung kita merencanakannya di awal. Yang komponen kedua adalah komponen inti. Di sini karena namanya inti ya berarti inti dari modulnya ini. Fokus utamanya di sini. Tujuan pembelajaran apa, pemahaman bermakna yang mau dicapai oleh siswa. Siswa belajar sesuatu itu dia ngerti nggak, nyambung nggak, ada gunanya nggak. Nah harapannya itu bermakna atau tidak buat siswa. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kemudian ada kegiatan, asesmennya, dan pengayaan atau remedial di akhir. Terakhir ada lampiran. Lampiran ini lembar kerja peserta didik, terdiri dari lembar kerja peserta didik kalau kita menggunakan lembar kerja. Kemudian ada bahan bacaan untuk guru dan peserta didik. Yang baru, yang beda dengan yang lain, yang dulu adalah ada glosarium dan daftar pustaka. Di awal tadi saya jelaskan bahwa informasi umum, identitas, berarti harus ada nama penyusunnya, siapa penyusunnya, institusinya, sekolah, tahun kapan digunakan. Kemudian ada kompetensi awal, bagian kompetensinya ini pengetahuan awalnya seperti apa. Harapan siswa, misalnya kita ingin belajar tentang barisan dan deret, berarti pengetahuan awal yang perlu dimiliki oleh siswa itu apa untuk belajar barisan dan deret. Tapi mungkin dia harusnya sudah memahami, sudah bisa melakukan operasi hitung bilangan, bisa mencacah bilangan atau bisa menghilang juga. Kemudian di situ ada profil pelajar Pancasila yang diharapkan, maunya seperti apa yang kita inginkan. Nanti di akhir saya tunjukkan contoh modul yang saya buat. Saya langsung masuk ke intinya, karena di awalnya aja hanya pengantar saja di awal.
komponen modul, komponen intinya tadi terdiri dari ada yang namanya pemahaman bermakna. Pemahaman ini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Gunanya untuk apa siswa nanti belajar itu? Belajar materi barisan aritmatika dan geometri, kegunaan dia di kehidupan sehari-hari seperti apa nanti? Bisa nggak dia menggunakannya di kehidupan sehari-hari? Ada bagian pertanyaan pemantik. Nah, intinya adalah pertanyaan ini dibuat oleh guru gunanya untuk menumbuhkan minat siswa. Siswa tertarik enggak? Kalau dia siswa apa itu Bu? Itu gimana caranya? Berarti sudah ada pertanyaan pemantik di situ. Kemudian kegiatan pembelajarannya sendiri, nah ini kalau dulu namanya RPP, kalau sekarang mungkin kegiatan pembelajaran. Kita jadikan satu di modul. Ada asesmennya, jenis asesmen yang kita gunakan di kegiatan kita apa? Seperti yang kita tahu, ada banyak asesmen, ada diagnostik, non-diagnostik, formatif, dan sumatif. Pada saat ini kita menggunakan asesmen yang seperti apa? Di akhir ada pengayaan dan remedial. Di akhir pembelajaran atau di akhir modul itu kita bisa menambahkan pengayaan dan remedial. Pengayaan bagi siswa yang sudah di atas standar atau di atas ketentuan batas minimalnya. Untuk yang remedial bagi siswa yang belum lulus. Lampiran seperti biasa ada lembar kerja kalau kita menggunakan lembar kerja. Kalau kita tidak menggunakan lembar kerja, kita menggunakan buku atau monggo silakan, sama saja. Yang terakhir ada glosarium dan daftar pustaka. Intinya adalah di pembuatan modul ajar ini bebas, tidak ada bentuk baku, tidak ada bentuk yang harus dituruti, jadi bebas. Ini saya contohkan yang saya coba buat. Sebentar saya bukakan. Ini rencana modul yang saya buat. Di modul ini, nah di modulnya saya tampilkan, saya buat semacam ini. Memang saya buat dari Excel, menggunakan Excel aja. Di sini ada komponen awal, pendahuluan, informasi awalnya, ada identitas, asal sekolah, pertemuan, kompetensi awal yang diharapkan, kompetensi awal yang dibutuhkan siswa untuk mempelajari materi ini, kemudian profil belajar Pancasila yang diharapkan, ada tujuannya, pemahaman bermaknanya, dan pertanyaan pemantiknya. Kemudian di komponen inti, di sini ada kegiatan yang saya pisah-pisah, mulai dari pembukaan, inti pembelajaran, dan penutup. Kemudian saya tampilkan satu link barcode di sini, bahwa ini contoh kalau kita scan barcode-nya ini, kita menuju ke satu video, contoh video pembelajaran. Contohnya, kalau kita pada saat di ruang kolaborasi, di sini peserta didik berdiskusi mengenai pola bilangan dan barisan aritmatika dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Di sini ada link barcode-nya. Kalau kita scan, di situ akan langsung menuju ke link YouTube, video di YouTube situ. Contoh-contoh kaitan barisan aritmatika dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian sampai di penutup, ini adalah contoh kegiatan penutup. Di akhir harus ada formatif, harus ada asesmen, maaf. Di sini saya buat dua, asesmen formatif dan sumatif. Kalau ini kita scan barcode-nya, dia akan menuju ke soal yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Kalau yang sumatifnya, di sini memang saya siapkan bahwa ini materi yang sudah kita pelajari di satu KD penuh ya, komponen materi bab lah, satu bab penuh tentang barisan dan deret. Itu yang bisa saya sampaikan tentang modul. Mungkin kalau seandainya mungkin ada yang ditanyakan, nanti kita diskusi di akhir kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak. Ya Ibu. Pembuatan modul ajar itu misalnya 4 jam pelajaran. Suaranya gak jelas Bu. Suaranya kecil. Untuk pembuatan modul ajar, misalnya di situ dibuat untuk
4 jam pelajaran gitu bisa juga ya Pak? Bisa Bu. Apa lebih merepotkan karena lebih panjang? Enggak, bisa aja kok Bu. Karena 2 JP aja segitu panjangnya gitu loh. Apa mungkin itu dilalui oleh siswa dan guru prosesnya seperti itu gitu. Apa Bisa Bu, enggak bisa. bisa Pak ya? Bisa. Bisa. Karena Tergantung gurunya ya Pak. tergantung gurunya. Jadi tergantung mungkin di gurunya di kelas membuatnya modul apakah untuk satu pertemuan saja ataukah untuk satu bab atau satu elemen atau itu bebas tergantung gurunya masing-masing. Iya, karena ini kan sekarang namanya aja modul ya Pak, bukan RPP lagi yang 1 lembar singkat itu, tapi modul bentuknya. Jadi begitu panjangnya dan capaiannya juga harus sebegitu dalamnya. Orang ini Iya. Ya semoga bisa diterapkan Pak ya. Ya, insya Allah. Monggo Bu Inggah kalau ada yang Iya. ditanyakan. Terima kasih untuk modul ini Bapak. Apakah modul itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa bisa menampilkan, tadi disampaikan kalau dulu satu bab berarti satu elemen itu sampai selesai dari beberapa pertemuan, apa hanya dipakai satu pertemuan saja Bapak? Kalau menurut saya pribadi sih tergantung yang buat, apakah modul itu mau dipakai untuk satu pertemuan ataukah mau dipakai untuk satu bab, satu elemen. Kalau dilihat istilahnya saja, dulu namanya RPP, sekarang nggak ada RPP, namanya ganti modul aja. Jadi kita boleh membuat satu kegiatan di satu pertemuan itu, yang namanya modul ajar pertemuan ini. Kalau di awal modul, di informasi awal itu kan ada yang namanya ada identitas pertemuan ke berapa. Nah itu boleh kita isi 12 kali pertemuan, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tidak harus ditulis pertemuan pertama, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, enggak. Jadi kita langsung tulis pertemuan 1 sampai ke 5 menggunakan modul ini, nggak apa-apa. Bisa juga. Kalau yang pernah saya dapat itu, kalau di satu matematika misalkan di kelas 10 fase E ini ada 10 capaian misalkan, ada 10 elemen. Ada 10 elemen, berarti kita minimal buat 10 modul. Jadi kalau barisan dan deret itu satu elemen, berarti satu modul. Itu minimal. Iya. Boleh ditambahin. Satu modul bisa seperti satu buku tipis ya Pak? Iya, benar. Ini kita 20 menit Pak ya? Iya. Ini monggo siapa yang mau ganti ya? Sudah cukup ini Pak? Cukup saya, kalau saya cukup. Monggo jangan tutup dulu. Saya tutup dulu ya. Oke, terima kasih Ibu. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akiki. Berarti dulu ya.